guys, kembali lagi di channel Della Rianti. Jadi di video kali ini aku akan make up, tapi bedanya make up sambil cerita. Nah, aku mau ceritain satu pengalaman terbaru aku yang menurut aku bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman lainnya, karena memang di cerita kali ini itu berhubungan dengan penipuan. Jadi teman-teman harus tetap aware dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Jadi gimana ceritanya? Yuk kita simak. Oke guys, untuk tema make up kali ini aku bebas aja ya, karena kan aku mau fokusnya lebih ke cerita. Tapi kan kalau cerita aja itu agak membosankan kan. Makanya dari itu ini make upnya sambil cerita. Make up tema hari ini adalah make up natural aja kali ya, yang simple-simple. Ini kebetulan trik mataharinya lagi bagus banget, tapi aku yakin dia bakal cepet menghilang, jadi kita akan cepet-cepet juga make upnya. Oke, pertama aku pakai toner dulu untuk melembabkan muka. Pokoknya kalau masih ada matahari, usahain pakai sunscreen. Kalau misalnya memang kalian gak ada pelembab lain, gak apa-apa, sunscreen aja. Lanjut ke cerita. Jadi kemarin itu aku dapat info lowongan kerja, karena memang akhir-akhir ini aku lagi nyari banget lowongan kerja karena butuh banget. Terus akhirnya aku tuh udah ngasih surat lamaran kerja aku ke suatu tempat lowongan kerja lah, kayak gitu. Misalnya ini Senin aku ngelamar kerja, Selasa aku dikasih tahu kalau misalnya kalau Rabu itu aku wawancara. Jadi aku harus datang ke tempat itu kan. Terus, nah aku tuh miskomnya teman aku ngasih tahu kalau misalnya dia memang deket sini. Ternyata dia malahan setengah jam lebih kayaknya kalau aku ke tempat kerja itu gitu. Maksudnya yang tempat lowongan kerja itu. Sunscreen. Terus akhirnya kan dijadwalin jam 9. Nah, jadi jam 8 itu aku tuh minta temenin sama teman aku. Jadi kami tuh jam 8 udah OTW lewat GOR. Kalau kalian di Bengkulu, kalian tahu GOR. Nah, lewat situ. Nah, kan memang dari tempat tinggal aku ini kalau lewat GOR itu kayak adalah 10 sampai 15 menitan, guys. Aku pakai kok. Terus aku itu jalan kan gedek-gedek tanpa ada deg-degan lain selain deg-degan wawancara itu kan. Terus akhirnya pas di lampu merah deket GOR itu, kami tuh belum diikutin sama orang. Nah terus pas di lampu merah deket universitas apa ya, lupa aku, yang deket lampu merah deket GOR itu Universitas Dh Hasan apa itu. Sebelum sampai ke lampu merah itu tuh kami tuh emang udah kayak diikutin sama orang. Nah orang tuh udah ngomong kayak, dek katanya, bentar mau nanya dek. Nah aku pikir tuh pertama dia mau nanya alamat, karena kan banyak tuh orang mau nanya alamat kayak gitu. Mungkin bukan daerah Bengkulu, dia mau baru ke Bengkulu gitu kan. Jadi aku inisiatif buat melanin motor karena aku yang bawakan. Ya kenapa kataku. Terus dia ngomong, mau nanya ini tentang motor, dia ngomong kayak gitu, boleh minggir dulu nggak? Nah aku tuh udah mau minggir. Nah kebetulan ini kan yang punya motor kan bukan aku, teman aku tapi kan. Nah terus tuh teman aku ini dia tuh kayak apa ya, udah anggaplah panik attack lah namanya. Terus aku kan kayak, nggak apa-apa, mungkin orang mau nanya aja gitu masalah motor. Karena pada saat aku SMP itu aku tuh pernah diberhentiin kayak gini juga tentang motor teman aku gitu, yang pas di SMP. Terus aku mau berhenti, teman aku tuh dia nyubit aku tuh nggak apa maksudnya gitu, kayak jangan berhenti kata teman aku tuh. Terus dicubit-cubitnya paha aku, dia kan yang aku bonceng kan, cubitnya paha aku bingung kan. Oke, pas banget mau berhenti, dia kan isi motor ngikutin tadi tuh, dia di belakang kami kan, jadi dia udah berhenti duluan kayaknya. Terus pas aku mau minggir mau berhenti tuh temen aku bener-bener nggak nyuruh aku buat berhenti kan. Akhirnya kayak udah nggak berhenti akhirnya. Terus lanjut lagi kan. Terus si motor itu, si yang ngikutin itu ternyata dia masih ngikutin kami sampai ke lampu merah. Terus teman aku tuh udah deg-degan, kata teman aku, dia ngomong gini, kau udah baca apa di Bengkulu Info, katanya ngomong kayak gitu.
Terus aku bingung kan, karena emang akhir-akhir ini tuh aku lagi nolep sama sosmed gitu. Terus aku bingung, emang apa? Gak usah lah kalau ada orang ngajakin berhenti, gak usah, katanya ngomong kayak gitu kan. Aku tuh masih positive thinking tuh di situ tuh. Terus ternyata si dua orang yang ngikutin kami tuh si dua orang itu tuh masih ngejarin kami. Terus di lampu merah kan berhenti otomatis kan ya. Terus dia di samping kami banget. Aku tuh emang sengaja ngambil yang di pinggir banget. Kan ada tuh di jalan tuh ada yang strip. Nah itu tuh kan menandakan kalau yang kanan sama yang kiri kayak 2 jalur kayak gitu kan. Nah yang aku pinggir banget garis. Tapi si yang ngikutin tadi tuh malah di garis itu, jadi keluar garis gitu kan. Terus dia masih nanya, ini mau nanya atas nama Erni dia ngomong gitu kan. Terus aku tanya ke teman aku di belakang, kok kenal dia sama Erni aku ngomong gitu. Gak usah lah, gak usah diapikan. Pokoknya teman aku tuh udah cemas banget, udah nyubitin aku terus, dan aku udah mulai connect tuh, oh apakah ini penipuan gitu kan. Akhirnya udah tuh. Terus aku jawabin, teman aku tuh udah panik banget. Jadi si yang ngikutin tuh nanya-nanya kayak, ini dari mana kan? Ini dari selatan kan? Dia ngomong kayak gitu. Terus aku ngomong, ya emang kenapa, kataku. Aku ngomong, kalau misalnya ada perlu ya silakan hubungi langsung nomor yang tertera, karena ya pastilah kan kalau misal ada apa, kalau misalnya bener itu kayak mungkin kreditnya belum lunas suatu motor, ya hubungin aja kan, nggak usah diuber-uber motor ya kan, seharusnya begitu kan. Pasti ada informasi atau nomor telepon yang bisa dihubungin begitu kan. Terus aku ngomong, ya hubungin aja nomor yang tertera, kata aku ngomong kayak gitu, karena teman aku tuh udah bener-bener pegangan kuat sama aku tuh di pinggang tuh. Jadi kayak aku tuh juga udah kayak, ya udah tenang aku ngadep. Tangan kiri aku udah nenangin dia, akunya juga deg-degan kan karena diburu-buruin kayak gitu. Terus akhirnya aku ini kan naik pitam lah. Aku bahasa kasarnya itu aku udah kesel lah diikut-ikutin terus gimana kan, teman aku tuh udah ngomong juga sama jangan ngikut-ngikut gitu. Nah teman aku tuh udah cemas tuh, tapi masih dia beraniin dirinya untuk ngomong jangan ikut, kalau enggak aku laporin polisi, kata teman aku gitu. Karena emang mereka tuh berani banget loh di tempat umum di lampu merah kayak gitu, masih juga nguberin kami. Terus aku ngomong, kalau kalian ini gimana sih, kataku, nggak ada sopan-sopannya, aku ngomong gitu kan. Ya hubungin aja lah ke nomor yang tertera, jangan ngikutin kami ini lagi sibuk, aku ngomong gitu kan. Emang mau kemana? Mau tempat kerja, kata aku ngomong gitu kan. Tempat kerja di mana? Ya mau tahu aja, emang kenapa? Informasi pribadi, aku ngomong gitu kan. Terus akhirnya karena aku tuh udah, mungkin muka aku tuh udah nggak ramah lagi dan nada aku tuh udah cukup tinggi, aku ngomong. Jadi akhirnya pas lurus pokoknya ke arah mau panorama, aku tuh ngeliatin ke belakang, ke spion kan nggak ada lagi ngikutin. Dan ternyata pokoknya udah singkat cerita, aku wawancara, aku pulang. Dan pas pulang itu kami itu kan emang ke suatu tempat dulu karena untuk istirahat lah, kan lumayan jauh kan, bolak-balik kayak gitu. Istirahat, aku sempetin diri aku untuk cek Bengkulu Info. Jadi kayak Bengkulu itu punya Instagram khusus untuk informasi-informasi terbaru lah kayak gitu. Aku pakai yang mana ini? Terus aku baca-baca dan ternyata bener dong. Ternyata banyak banget orang yang diberhentiin kayak gitu dengan kasus kayak gitu. Berhentiin dengan alasan belum bayar motor lah, atau mau narik motor lah, sampai akhirnya kayak, wah kataku untung banget teman aku udah aware, dan dia tuh emang udah tahu nih apa namanya berita itu tuh, udah baca, tapi dia nggak terlalu baca banget gitu loh, kayak timbul aja di beranda Instagram dia, tapi dia cuma bacanya sekilas, makanya itu dia nggak bisa ngejelasin ke aku kan pas aku tanya. Terus akhirnya aku bilang sama teman aku, wih untung banget ya kita tadi itu nggak berhenti, soalnya kalau berhenti pasti panjang banget tuh, ada aja alasan buat diberhentiin atau ditarik motornya kayak gitu kan, Allah alam kan. Untung aja Allah masih nyelamatin, aku ngomong gitu. Ternyata banyak banget itu, aku kaget banget. Kok bisa ya orang penipu itu seberani itu loh di tempat umum loh, masalahnya itu di tempat umum dia berani banget. Dan aku bilang ke teman aku,
makasih banget ya Za, kalau misal kau tadi tidak ngecubitin aku, mungkin aku bakal berhenti, karena aku udah bilang ke teman aku pernah diberhentiin kayak gitu juga, dan itu tuh beneran, bukan yang penipuan kayak gini gitu. Jadi aku tuh kayak belum ada pengalaman untuk ditipu kayak gini gitu, dan juga aku nggak ada baca berita. Nah, terus tuh kata teman aku, ya itulah aku tuh sebenarnya belum baca banget, kata teman aku gitu. Jadi kurang bisa jelasin. Syukurnya itu bersyukur banget sama Allah masih dilindungin, apalagi kami itu kan masih muda, masih kuliah, kayak bisa jadi kami tuh dihipnotis kan, Allahu alam. Apalagi cewek semua, aduh ya Allah, untung banget ya Allah masih melindungin. Aku nggak terbiasa pakai alis BTW, jadi aku tipis-tipis aja, bahkan nyaris nggak ada. Jangan ya. Pokoknya bagi teman-teman yang lagi di perjalanan, jangan lupa baca doa perjalanan. Terus jangan sampai mau diberhentiin sama orang yang gak dikenal. Kalau memang walaupun itu pun benar, suruh dia ngehubungi nomor yang tertera. Gak mungkin gak ada informasi ataupun alamat ataupun nomor telepon yang berhubungan sama masalah itu gitu. Gak mungkin dia ngejar-ngejar di jalan. Dan ternyata emang bener-bener di sekitar gor itu banyak banget orang. Dia tuh jadi kayak punya komplotan sendiri untuk berhentiin orang untuk narik motor kayak gitu. Jadi aku ngeliat tuh beberapa orang tuh, bahkan anak-anak SMA itu diberhentiin. Jadi aku kayak ya Allah kasihan banget. Mungkin dia lagi buru-buru mau sekolah atau capek-capek pulang sekolah tapi diberhentiin kayak gitu kan. Terus kayak alhamdulillah ya masih diselamatin. Pada saat itu tuh aku tuh deg-degan parah, karena aku tuh bukan orang yang mudah untuk bicara sama orang baru. Bisa dibilang susah lah untuk ngomong. Tapi kalau masalah kayak gini, teman aku yang cemasan, jadi mau nggak mau aku harus lebih berani dari teman aku gitu. Ini aku pakai belasan. Apapun yang terjadi guys, serahin aja sama Allah. Beraniin diri kalian. Kalau memang kalian benar, jangan takut sekalipun. Kalau kalian takut, bahkan itu adalah kesempatan untuk mereka ngincar kalian gitu. Aku bukan orang yang berani ngomong sama orang baru kok guys. Aku juga pada saat itu tuh gemetar, kayak bawa motor tuh gemetar, dan juga dingin tangan aku jadinya. Pokoknya selama di perjalanan mau ke wawancara itu, teman aku bener-bener kayak banget dia ngomong aja gemeter. Kayak jadinya aku kasihan dan merasa bersalah juga. Untung aja ya guys. Itulah. Apalagi kalau teman-teman pergi sama sesama perempuan itu, itu ada biang-biangnya itu. Kejar-kejaran ya. Soalnya rata-rata yang diberhentiin sama penipu-penipu kayak gitu itu adalah perempuan dan yang masih muda. Kayak bener-bener aware lah sama apapun guys. Dan kalau bisa, apalagi kalau kalian pergi ke tempat jauh itu, kabarin setidaknya teman kalian. Misalnya kalian lagi ngikut study tour atau ngikut volunteer misal gitu, kabarin sahabat dekat kalian atau enggak Sherlock. Walaupun kalian tahu itu tempat yang jauh dari tempat sahabat kalian, nggak apa-apa, Sherlock aja. Jadi kalau misalnya innalillahinya terjadi apa-apa sama kalian ke depannya, teman kalian udah dapat informasi kalau letak terakhir kalian ngirim Sherlock itu di mana gitu. Jadi apalagi di masa-masa sekarang ini, bener-bener penjahat aja lebih berani daripada orang yang bener gitu. Kayak orang jahat aja lebih berani daripada orang bener. Jadi kita jangan mau kalah berani gitu sama mereka. Mana putih kan ceritanya udah habis, tapi makeup aku belum selesai. Jadi kayak akhir-akhir ini aku juga lagi susah untuk konsentrasi. Jadi untuk menyimbangkan dua pekerjaan dalam satu waktu itu agak lumayan sulit bagi aku guys. Oke, aku akan cepet-cepet ya guys, karena cerita udah habis.
guys, ini dia hasil makeupnya. Lebih ke natural. Dan untuk cerita yang tadi, semoga kita semua dapat informasi dan manfaatnya, karena memang benar-benar zaman sekarang itu orang jahat lebih berani daripada orang baik dan orang yang benar. Jadi teman-teman harus juga lebih berani daripada mereka kalau memang teman-teman merasa benar. Dan kalau teman-teman merasa salah akan suatu hal, jangan segan untuk minta maaf, karena selama belum meninggal, selama Allah belum menutup pintu maaf, kalian harus lebih berani untuk meminta maaf. Dia hasil makeupnya guys, cocok untuk kalian bawa pergi, natural dan yang baru belajar makeup. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari aku. Semoga video dan ceritanya bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.